Kenapa ini kalau dijuluki sebagai batu masjid? Dikarenakan sering di sekitar sini itu banyak monyet-monyet berkeliaran. Kalau terdengar suara adzan, ya, sewaktu entah itu adzan duhur atau adzan asyar, sering terdengar apa itu suara adzan berkumandang di sini. Jadi semua monyet-monyet itu ke bawah, masuk ke sungai dan mengambil air wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sahabat YouTube, sahabat Blusuk Nusantara, kita berada di Tegalrejo, ya, di Pegunungan Anjasmara. Ya, ini ada suatu fenomena alam ya yang sangat luar biasa. Di atas itu ada masjid yang terbuat dari batu. Jadi masjidnya membatu, dan konon ya warga sekitar ini mengatakan menamakan masjid batu yang berada di lereng gunung. Seperti itu. Bagaimana lokasi keadaan di lokasi itu? Karena itu ada setiap duhur itu banyak monyet yang sembahyang turun ambil wudhu, anehnya seperti itu. Dan bagaimana ya, kita mau tanya-tanya sama warga ya. Oke sahabat ya, kita akan tanya sama warga. Itu ada orang mengarit ya, mencari rumput. Kita mau tanya-tanya keberadaan. Oke, kemudian ya, ini kan sanjangnya. Mas ada bisa sakit ya? Nah, ya Mas, dengan Mas siapa Mas? Ini sedang mencari pakan kambing. Ya Mas, di tengah hutan sana katanya ada sebuah bangunan. Ceritanya seperti apa itu Mas? Kalau cerita pastinya saya nggak pasti ya. Ini cara lokasinya juga nggak pasti, saya juga belum tahu. Cuma ya dengar sama orang waktu nggak posisi Letaknya saya nggak tahu Pak. di tengah hutan sana ya, jelas ya. Katanya kalau pas mendekati sholat zuhur itu banyak monyet-monyet yang turun ke sungai untuk mengambil air wudhu gitu ya Mas? Katanya orang-orang itu, tapi saya nggak tahu pasti. Oh, karena sampean belum pernah melihat ke lokasi langsung gitu ya? Belum pernah lokasi ya, itu kan cuma kata orang tua dulu. Iya. Kira-kira jarak dari sini berapa menit lagi Mas? Ya, kurang lebih 30 menit lah. 30 menit ya. Pas kali ini masih jauh dan mendung ya. Iya. Oke Mas, terima kasih ya. Kita akan langsung ke sana ya. Sebelum tadi ada yang ngantar orang gitu ya. Lanjut mencari kambing. Kita akan masuk ya. Kita menuju ke Watu Masjid ya. Jadi perjalanan kita menuju Masjid Iban ini sangat jauh sekali ya. Dan kita diantar sama warga yang bersudi mengantarkan kita ke dalam hutan Anjasmara ya. Oke, kita diantar sama warga untuk menyaksikan langsung ya Masjid Iban yang ada di tebing. Dan anehnya ini masjidnya tuh terbuat dari batu. Jadi sangat luar biasa. Kita nggak nyangka kalau ada masjid di tengah hutan tebing-tebing itu ya menjadi batu. Perjalanannya seperti ini, kita harus berusaha menyusuri sungai kecil seperti ini. Ini kalau banjir lewat sini sungainya itu, airnya lewat sini. Karena ini ada pakis. Nah ini pakis ya. Dan udaranya sangat sejuk sekali, sangat adem ayem. Sudah menyusuri seperti ini, serem sekali ya perjalanan kita, penelusuran kita ini.
Oh, kita baru seperti ini. Dan kita ditinggal sama warga. Jangan tahun saya tadi, karena saya tadi lagi mengambil spot-spot yang indah. Orangnya di depan tuh. Gimana warganya tadi? Sudah jauh. Ternyata cepat sekali jalannya. Biasa orang gunung jalannya cepat-cepat sekali. Cepat gitu ya. Nah, itu orangnya. Iya, orangnya. Oh, tajamkan ya. Nah, orangnya jalan tuh. Oh, pemirsa, jadi saat ini ya kita sudah sampai di lokasi yang dimana di hutan lereng Gunung Agung ini terdapat bangunan misterius yang juga ini adalah sebuah masjid jin ya, yang dibangun jin, dan kita saat ini diantar oleh warga lokal. Ya, Bapak bisa diperkenalkan Pak, panjenengan alamat lokasi ini desa apa Pak? Lokasinya ini di Dusun Tegarjo, tapi masuk wilayah Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Sutoyo. Pak, di hutan ini ya kita sudah bersusah payah tadi hampir 1 jam perjalanan menuju ke lokasi ini, dan terima kasih sudah bersedia mengantar kami ya sampai ke tempat yang dimana kita memasuki hutan ini. Awalnya sudah merasakan aura negatif yang sangat kuat ya. Iya. Dinamakan Masjid Iban atau Masjid Jin. Ya, Bapak ya, Pak Sutoyo ya, warga sini Pak. Jenengan kan ini saya mendengar cerita bahwa ketika mencari pakan ternak ya. Iya. Rumput untuk pakan kambing, yang menemukan awal adalah jenengan di lokasi ini. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa jenengan awal menemukan tempat ini Pak? Awal mulanya saya pergi ke hutan ini saya tidak menyangka, karena kebetulan tujuan utama saya masuk ke hutan ini cari rumput untuk pakan kambing, dan setelah itu kok saya menemukan sebuah batu yang cukup aneh, dan bentuknya itu seperti menara masjid, seperti kubah. Kok saya lihat-lihat itu kok seperti masjid, tapi setelah saya amati begitu sangat teliti, kok ini sebuah penemuan yang ajaib lah, atau misterius, dikarenakan memang batu ini memang batu alam, tapi batu alam ini memiliki unsur kekuatannya cukup magis sekali, karena memiliki penghuni di sini memang cukup banyak aura-aura yang cukup negatif, terutama aura positifnya lebih kental menuju ke arah batu ini. Dikarenakan kenapa ini kalau dijuluki sebagai batu masjid, dikarenakan sering di sekitar sini itu banyak monyet-monyet berkeliaran. Kalau terdengar suara adzan ya, sewaktu entah itu adzan duhur atau adzan asar, sering terdengar suara adzan berkumandang di sini. Jadi semua monyet-monyet itu ke bawah, masuk ke sungai dan mengambil air wudhu. Itu, iya. Jadi awal mula jenengan menemukan tempat ini, terus warga sekitar sini juga ikut penasaran untuk melihat temuan yang sangat luar biasa ini ya, ceritanya ya. Iya. Yang warga juga menyaksikan, bahkan mendengar langsung ketika mendekati waktunya sholat, itu terdengar suara misterius, suara adzan dari dalam batu tersebut gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Terus monyet-monyet di sana itu terdengar dari sini juga banyak sekali monyet. Iya. Ketika musim waktunya sholat juga turun ke sungai gitu? Iya. Selain itu Pak, cerita ya mewakili dari warga lokal, cerita mistis di sini apalagi Pak yang jenengan dengar? Di sini itu ya, kalau cerita mistisnya memang cukup banyak, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Memang aroma di sini itu kalau masuk ke hutan sini, jangan berniatan jelek, ya kan? Kalau berniatan jelek mungkin akan marah.
batu alam yang perlu kita lestarikan, juga terutama hutan di sekitar sini ini juga jangan sampai kayu-kayunya ini ditebang. Nah, karena ini adalah pertama adalah untuk melindungi erosi dari bencana yang tiba-tiba. Karena apa? Wilayah Kecamatan Wonosalam ini adalah merupakan sering terdampak bencana alam. Karena sejak tahun 2004 sampai sekarang ini termasuk dalam kawasan Tahura gitu loh. Jadi ini tidak semua orang ya itu masuk ke sini, apalagi masuk sendirian di tengah hutan seperti ini tidak diperbolehkan. Dikarenakan apa? Kekuatan magis di sini itu cukup besar sekali. Ya, baik. Pak, karena memang lokasinya benar-benar berada di pedalaman atau di pelosok hutan ya, mungkin warga sini dan lokasi dari batu yang diduganya adalah Masjid Jin ya Pak ya, Iya. Yang jenengan yang menemukannya, mungkin dulu-dulunya ada juga warga yang ke sini tapi tidak melihat bangunan ini, ataukah mungkin tertutup oleh gaib gitu Pak ya? Bisa saja ya, karena dulu itu ya batu ini tertutup oleh akar-akar gitu loh. Tapi setelah ada musim kemarau terlalu panjang, akibatnya akar-akar atau yang keluar daunnya itu mengering, akhirnya bisa melihatnya. tertampak jelas seperti ini. Ya Pak, awal jenengan menemukannya itu ada rasa grogi kah? Ya, kalau saya pribadi ya merasakan ya ada rasa ketakutan lah, karena aura di sini kan mungkin Anda kan sudah merasakan mulai dari masuk ke hutan kan aura mistiknya itu cukup kuat sekali. Saya merasakan bulu kudus saya ini rasanya merinding gitu loh. Ya, ini yang terakhir Pak ya, mungkin yang terakhir saya bertanya, dengan temuan yang sangat spektakuler yang sangat luar biasa yang ada di lereng Gunung Lembat Cemoro ini, adakah dari pihak desa setempat desa terdekat ini untuk kira-kira membangun objek wisata atau akses jalan menuju ke hutan ini Pak? Untuk kedepannya memang ada, tapi kalau melihat lokasi kondisinya seperti ini mungkin butuh waktu yang tidak sedikit. Karena apa? Untuk masuk ke wilayah tempat wisata ini itu biaya yang tidak sedikit. Ini bisa miliaran ini. Karena sangat jauh Pak ya? Karena sangat jauh dari lokasi kita tadi berhenti ya sampai ke sini itu sekitar hampir 3 kiloan gitu loh. Berarti kan perjalanan kita ini tadi mungkin sekitar 1,5 jam. Belum lagi kita melewati sungai. Ya mungkin Pak ya, sebagai warga lokal jenengan dan para warga yang lainnya mungkin supaya tempat ini tetap lestari dan tetap terjaga, ya setidaknya tantangan bagi warga asing atau warga luar yang masuk ke sini ya harus didampingi ya. Iya, harus ada pendamping nanti. Tidak mungkin dari pihak desa sendiri tidak mengizinkan kalau pendatang dari jauh loh. Ya. Kalau pendatang dari luar kota mungkin kecamatan Kandangan, pokoknya di luar Kecamatan Wonosalam itu tidak diberikan izin untuk masuk wilayah hutan ini. Dikarenakan apa? Karena hutan ini masih alami, yang dikhawatirkan ada kerusakan-kerusakan dari alam itu sendiri. Dan juga ditakutkan ada hal-hal yang tidak. Iya, gitu. Karena apa? Karena lahan ini kan termasuk kan diapit oleh 2 tebing kan, kiri dan kanan gitu loh. Jadi juga rawan longsor gitu. Jadi ini juga perlu pemeliharaan secara kontinu, secara berkelangsungan. Ya, Pak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama mengantar kami dan berbincang-bincang. Bapak sangat luar biasa sekali, seorang yang terpilih ya bisa menemukan atau melihat sebuah tempat yang anggap ini tempat gaib karena hanya jenengan yang pertama kali menemukan tempat ini ya. Terima kasih Pak, semoga panjenengan sukses dan sehat selalu. Oke, sama-sama.